Memes, apa kabarnya nih kan nih baru kelihatan lagi mungkin update sekarang lebih menekuni sebagai ibu rumah tangga atau seperti apa sih? Kalau sekarang sih selain jadi ibu rumah tangga dan ngerawat si kembar, aku juga udah mulai pelan-pelan nih comeback gitu. Sekarang aku udah ada program reguler di Makin Deg-Degan GTV, program horor. Kak itu bisa ngelahirin anak kembar gitu gimana sih mungkin ceritanya Kak? Oh iya, ini karena aku belum cerita kemana-mana ya. Belum. Jadi suami aku tuh kembar. Suami aku kembar, ibu mertua aku kembar, adiknya bapak mertua aku kembar, dan dari kakeknya suami aku tuh juga ada yang kembar. Jadi tiap generasi tuh ada kembar, sekarang kembar lagi. Tapi kan waktu melahirkan aku baca di artikel berita gitu penuh dengan perjuangan, maksudnya ada beberapa komplikasi sakit, benar nggak sih? Betul. Jadi kehamilan pertama itu kan langsung kembar ya. Ternyata aku baru tahu kalau kembar itu resikonya itu juga tinggi karena resikonya double gitu karena bawa 2 bayi gitu yang pertama. Yang kedua anak-anakku itu kehamilan fraternal yang berarti kehamilan tidak identik. Mereka dari 2 kantong dan punya placenta masing-masing yang dimana berarti membutuhkan lebih banyak energi, lebih banyak darah, terus habis itu macam-macam lah pokoknya semua itu double menyerap tubuhku ini yang mungil gitu. Sampai akhirnya tiba-tiba mendekati 8 bulan itu aku mengalami preeklamsia, bengkak seluruh tubuh dari atas, muka, tangan, kaki semuanya bengkak deh pokoknya itu, dan tiba-tiba ditemukan protein di urin, adanya hipertensi juga dan anemia, makanya aku langsung buru-buru dilahirkan di bulan 8. Jadi kalau kembar itu lahirannya sesar ya Kak? Lahirannya harus sesar karena preeklamsia itu nanti kalau misalnya sampai ke eklamsia nanti dia bisa kejang gitu. Jadi karena berbahaya untuk melahirkan normal lebih baik sesar. Aku tuh juga nggak berani sih kalau ngelahirin normal, takut banget gitu. Nah ini kan Kenapa? kapan lahirannya? Lahirannya kemarin di Januari. Kan ini kan kalau kembar itu kan maksudnya genetik ya, keturunan ya. Emang dari kakak sendiri itu pengen anak kembar atau emang gimana sih mungkin? Gak nyangka sih sebenarnya kalau misalnya tiba-tiba kehamilan pertama kembar, tapi suami aku tuh juga anak pertama, kehamilan pertama dari ibu mertua aku kembar, jadi dari awal udah ada ancang-ancang sih persiapan kalau akan ada kembar. Katanya kalau kembar itu kalau sakit itu barengan gitu, bener nggak sih Kak? Atau udah pernah ngerasain belum sih? Pernah ngerasain, sebenarnya tergantung ya, kalau misalnya kayak flu itu kan menyebar, maksudnya kita sendirian dewasa nggak kembar pun kita bisa kena. Jadi kebetulan kemarin mereka sempat habis bapil, yang satu sakit, yang satu ikutan sakit. Tapi alhamdulillah sekarang udah sehat. Gimana Kak, suka dukanya punya anak kembar gitu kan? Apa-apa kayaknya meski berdua gitu ya kan? Betul, Masya Allah semuanya 2, mulai dari ASI, mulai dari perkembangannya anak-anak kan ada yang namanya growth spurt ya, terus ada yang namanya sleep regression, pokoknya semuanya itu double kita jalanin bareng-bareng. Tapi alhamdulillah aku ada banyak support system, dari mama juga sering datang dari Surabaya ke Jakarta, ada ibu mertua aku, suami aku, dan juga ada alhamdulillah ada mbak-mbak yang cukup sabar membantu aku. Suka salah nggak sih? Mungkin kakaknya suami atau kakak yang kembar? Oh, kalau suka salah sih, kalau misalnya pas lagi ngantuk ngeliatin ya kadang lah itu wajar karena emang mirip banget sih walaupun fraternal, cuman mereka tetap ada bedanya sih gitu. Dan aku juga bedain dari antingnya biar gampang, bapaknya juga kadang suka ketukar gitu, apalagi mbaknya juga kadang suka ketukar, jadi ya udahlah paling gampang antingnya dibedain aja gitu. Jadi tahu mana kakaknya mana adiknya. Keseruan merawat bayi kembar nih kamu ini seperti apa sih Kak? Dua-duanya perempuan ya? Iya, dua-duanya perempuan. Seru banget. Ternyata aku baru tahu kalau kembar itu nggak selalu sama ya. Mereka tuh mirip, serupa, tapi personality-nya tuh benar-benar beda gitu. Yang satu lebih cenderung sifatnya ke suami aku, yang satu sifatnya cenderung ke aku. Jadi kadang tuh melihat kayak cerminan diri kita sendiri. Siapa sih nama anaknya dulu? Alula yang pertama, yang kedua Aluna. Ini balik lagi ke syuting lagi, mungkin udah siap berbagi waktu sama anak-anak. Iya, tentunya harus siap sih, karena aku sendiri juga udah mulai kangen balik lagi ke dunia entertainment. Dan sekarang sih aku baru ngambil syutingnya tuh paling sehari 2 hari dalam seminggu. Aku nggak mau terlalu lama ninggalin anak-anak.
Itu aja kali ya. Aku mulai mendengar suara-suara panggilan i a i o gitu. Maaf kan satu lagi mungkin Iya, dari boleh. yang tadi ada efek berkepanjangan nggak sih dari yang tadi sakit-sakit itu? Alhamdulillah sih recovery-nya lumayan cepet ya. Hipertensinya ada setelah melahirkan tapi nggak lama. Habis itu aku kembali normal. Semuanya aku ngikutin anjuran dari dokter apa, obat yang harus konsumsi apa, dan jaga healthy lifestyle-nya aja.